Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusuf dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas kami berjudul Model Perpindahan Massa untuk Memprediksi Pengaruh Perlakuan Medan Listrik terhadap Degradasi Hidrokarbon oleh Biokatalis Jamur Aspergillus basilensis pada bioreaktor airlift. Next. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Next. Dari sebesar presentasi kali ini dapat dilihat pada salin dia. Next. Minyak bumi merupakan salah satu energi utama yang sulit tergantikan. Salah satu limbah yang dihasilkan dari eksplorasi dan produksi minyak bumi adalah limbah sludge. Pembuangan limbah secara langsung tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu akan menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu, salah satu penanggulangannya adalah dengan bioremediasi yang bertujuan untuk menurunkan kadar polutan dengan agen hayati berupa mikroorganisme. Next. Salah satu kontaminan yang sulit diurai pada limbah minyak bumi adalah hidrokarbon seperti heksadekana. Maka dari itu, agar hidrokarbon ini terurai, perlu dilakukan peningkatan efisiensi bioremediasi dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu. Salah satu contohnya adalah dengan proses imobilisasi atau pembatasan gerakan sel dengan perlite. Next. Sehingga dalam studi kasus ini dilakukan analisis pada sistem bioremediasi menggunakan biokatalis Aspergillus brasiliensis yang dikultivasi perlite dengan perlakuan awal diberikan medan listrik dan tanpa medan listrik. Next. Selanjutnya, pada teori dasar, terdapat Aspergillus brasiliensis yang memiliki filamen dan konidia berwarna hitam. Selanjutnya ada heksadekana yang merupakan hidrokarbon tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak larut dalam air. Kemudian ada bioreaktor airlift yang merupakan reaktor untuk kultur aerobik. Dan terakhir, electric field yang merupakan metode perlakuan awal untuk memicu peningkatan aktivitas respirasi. Next. Materi atau bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jamur Aspergillus brasiliensis yang ditemukan pada perlite agar menjadi sel imobil yang berperan sebagai biokatalis. Biokatalis ini ditemukan pada kultur solid state dalam bioreaktor airlift dalam medan listrik sebesar 6 MA selama 24 jam. Hidrokarbon yang digunakan adalah heksadekana yang untuk menentukan parameter laju reaksi degradasi heksadekana oleh permukaan biokatalis. Metode penelitian digunakan adalah studi literatur yang diperoleh dari penelitian Sanchez Vasquez tahun 2017. Next. Parameter penelitian digunakan dalam studi ini adalah parameter yang teramati dan yang dihitung yang dapat dilihat pada layar. Next. Perpindahan massa ditentukan nilai resistansi perpindahan massa divisional melalui faktor efektivitas dan serapan zat dengan pemodelan Langmuir, sehingga dilakukan estimasi parameter berikut. Pertama, parameter QM mendeskripsikan kapasitas maksimum penyerapan, kemudian parameter modulus Thiel yang mendeskripsikan resistensi perpindahan massa heksadekana internal, sehingga dapat ditentukan faktor efektivitas. Selanjutnya, penentuan heksadekana terserap dengan model Langmuir menggunakan asumsi berikut, yaitu ada penempelan heksadekana pada permukaan biokatalis, lalu biokatalis berbentuk bola sempurna, yang ketiga, semua biokatalis memiliki jari-jari yang sama, tidak terdapat perpindahan panas, kemudian kinetika mengikuti order 1. Sementara itu, untuk penggunaan asumsi modul Langmuir digunakan asumsi hanya pada permukaan biokatalis, kemudian biokatalis hanya mengakomodasi satu molekul heksadekana. Energi yang terjadi itu homogen dan tidak ada interaksi antar molekul dari heksadekana. Selanjutnya, terdapat perhitungan parameter yang digunakan dalam studi kasus ini, terdapat persamaan modulus Thiel, faktor efektivitas, model Langmuir, persamaan 4 dengan penurunan secara linear dari persamaan 3. Durasi dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan dan perlakuan awal medan listrik dan awal medan listrik, didapat nilai faktor efektivitas seperti yang dapat dilihat pada salin dia. Nilai faktor efektivitas relatif sama dengan literatur, dengan skala hanya berkisar 0,013 sampai 0,815%. Peningkatan faktor efektivitas juga sebanding dengan penurunan modulus Thiel. Nilai modulus Thiel adalah rasio laju reaksi dan laju difusi. Ketika nilainya besar atau lebih dari 1, maka penyerapan dibatasi difusi. Sebaliknya, jika kurang dari 1, maka dibatasi laju reaksi. Efektivitas yang lebih tinggi dikarenakan perubahan permukaan biokatalis dan peningkatan afiliasi hidrokarbon akibat perlakuan medan listrik. Next. Berikut grafik perbandingan hasil perhitungan kami dengan literatur. Grafik pada bagian atas menunjukkan hubungan faktor efektivitas sebagai sumbu Y terhadap modulus Thiel sebagai sumbu X. Dan pada bagian bawahnya menunjukkan hubungan faktor efektivitas sumbu Y terhadap diameter atau jadi partikel biokatalis atau sumbu X. Next. Berdasarkan pengaluran rasio konsentrasi heksadeksana dan jumlah heksadeksana sebagai sumbu Y terhadap konsentrasi heksadeksana, sumbu X diperoleh slope atau gradien berupa QM. Dapat dari perhitungan seperti yang dapat dilihat pada salin dia. Dapat diamati, biokatalis dengan perlakuan awal medan listrik memiliki QM lebih tinggi dibanding tanpa medan listrik. Hal ini disebabkan meningkatnya absorpsi karena peningkatan afinitas hidrokarbon.
Hasil yang didapat pada perhitungan kami relatif sama dengan literatur, dengan gala dapat dilihat pada slide India. Next. Berikut juga grafik model Langmuir regresi linear untuk pendapat QM dapat dilihat pada layar. Next. Sebagai kesimpulan, pada studi kasus ini terbukti bahwa laju degradasi dan kapasitas penyerapan hidrokarbon oleh biokatalis dapat ditingkatkan dengan menggunakan biokatalis EF Retreat atau dengan diberikan medan listrik. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam studi kasus ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.